Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad, NIM 11622012. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan sedikit ya tentang pengertian daripada khiyar. Khiyar itu sendiri dapat diartikan kalau secara bahasa itu yakni memiliki arti sebagai memilih. Jadi apabila kita mengaplikasikan ke dalam eh, kegiatan jual beli, maka di situ bisa diartikan sebagai yakni apa ya, hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli dalam transaksi jual belinya. Seperti halnya tawar menawar, kemudian ada perjanjian yakni ijab dan kabul sebelum barang itu sah menjadi milik daripada pembelinya. Jadi khiyar ini bisa dilakukan atau bisa terjadi apabila barang tersebut atau orang yang melakukan jual beli tersebut masih dalam keadaan berada dalam suatu tempat, melainkan tidak berpisah. Boleh ibarat kata apabila barang itu orang yang berakad itu sudah berpisah, barang tersebut boleh dikembalikan apabila ada kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum berpisah dari tempat pembeli itu membeli barang kepada penjualnya. Jadi pada intinya akad maksudnya itu pada intinya khiyar ini berlaku apabila si pembeli dengan penjual tidak berpisah daripada satu tempat. Dan ia apabila penjual dan pembeli sudah berpisah atau semisal penjualnya atau pembelinya sudah berada di tempat masing-masing, maka barang tersebut bisa dikembalikan ke penjualnya asalkan ada kesepakatan yang telah disepakati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri maupun moderator. Sekarang giliran saya, yaitu pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis khiyar. Dimana nanti pemateri berikutnya Saudari Zianawati akan membahas tentang manfaat khiyar. Sebelum saya masuk ke jenis-jenis khiyar, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah bahasa fa'il dan naibul fa'il di dalam kitab yang telah kami cantumkan ke dalam materi kami. Pertama, coba teman-teman lihat di situ ada kalimat sallallahu. Allahu itu menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari shola. Shola di sini kalimat fa'il, kalimat fi'il. Jadi setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya itu Allahu. Di sini ada juga contoh lagi, yaitu kalimat qala sa'idu. Qala itu kan fi'il madi. Jadi qala itu fi'ilnya, sedangkan sa'idu itu menjadi i'rafnya rofa. Karena menjadi fa'il dari qala. Jadi sa'idu itu fa'ilnya dari qala gitu. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu setiap ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Begitu juga seperti setiap ada mubtada pasti ada khobar gitu. Nah, pertanyaannya begini, apa sih definisi fa'il itu kan? Nah, definisi fa'il itu ya ini isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Nah, itu yang dinamakan fa'il. Jadi simpelnya itu fa'il itu jatuh setelah fi'il. Nah, mungkin saya kira penjelasan tentang fa'il hanya sampai di situ dulu. Lanjut kita ke ini dalil fa'ilnya belum. Dalil fa'il. Nah, dalil fa'il itu berbunyi gini. Fal fa'ilus mun mutlaqun qadir dafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Nah, itu dalil fa'ilnya. Sedangkan naibul fa'il bagaimana? Naibul fa'il itu
ada kalimat di situ di kitab yang kami cantumkan di materi bunyinya zalika. Nah, zalika itu naibul fa'il. Kenapa bisa menjadi naibul fa'il? Karena sebelum kalimat kalimat zalika itu terdapat kalimat fi'il madi mabni majhul. Nah, karena itu menjadi sesuai kesepakatan tiba-tiba tidak memenuhi syarat, jadi hak khiyar bagi penjual maupun pembeli dapat terpenuhi di situ. Sedangkan khiyar aib bagaimana? Nah, terakhir ini adalah khiyar aib, yaitu hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jika ditemukan kecacatan pada barang yang telah dibeli ketika penjual dan pembeli terpisah setelah melakukan transaksi dan pembeli baru menemukan kecacatan, pembeli berhak membatalkan dengan cara mengembalikan barang tersebut. Nah, dalam hal ini penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang baru atau menggantinya dengan barang yang lain senilai. Hak memilih dan dalam hak khiyar aib berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak dirugikan. Nah, jadi khiyar aib itu misalnya saya membeli barang itu kan, barang tersebut kata pembelinya ini barangnya bagus, tidak ada cacatnya. Ketika saya bawa pulang ternyata barang tersebut ada cacatnya, maka di situ saya berhak mengembalikan barang tersebut atau menukar barang tersebut gitu. Kecuali ada perjanjian di awal, kalau barang tersebut sudah dibawa pulang tidak dapat dikembalikan lagi, ya maka kita sebagai pembeli tidak boleh lalai, kita harus mengecek sebelum kita bawa pulang ke rumah gitu. Mungkin hanya ini pembahasan tentang jenis-jenis khiyar dan kaidah bahasa fa'il dan naibul fa'il. Kita lanjut ke pembahasan dari Dijanawati. Zalika itu menjadi naibul fa'il. Nah, mungkin saya buatkan contoh agar mudah dimengerti ya. Di sini misalnya ada bunyi kalimat doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Nah, doroba ini kan fi'il madi. Nah, fi'il madi ini akan kita jadikan fi'il madi mabni majhul. Bagaimana caranya? Nah, yang awalnya kalimat berbunyi doroba akan dirubah menjadi fi'il madi mabni majhul menjadi duriba. Nah, jadi doroba tadi menjadi duriba. Nah, lanjut kalimat berikutnya yaitu zaidun. Nah, zaidun di sini dihilangkan, dibuang. Jadi langsung ke kalimat amron. Nah, amron itu kan nasof. Nah, ketika amron ini menggantikan apa? Menggantikan zaidun, maka dibaca rofa. Nah, jadi bukan lagi nasab, rofa menjadi amrun. Jadi naibul fa'ilnya duriba amrun. Itu yang dapat saya jelaskan mengenai kaidah bahasa fa'il dan naibul fa'il. Jadi kita lanjut ke penjelasan khiyar. Pertama khiyar majlis. Nah, khiyar ini kan di dalam materi kan ada 3, langsung singkat saja. Pertama khiyar majlis. Khiyar majlis ini adalah hak untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan transaksi saat penjual dan pembeli masih berada di majlis. Nah, majlis di sini maksudnya adalah tempat gitu, seperti di tokonya, di warungnya, di kiosnya gitu ya. Secara sederhana, maksud dari khiyar majlis ini penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan tawar-menawar sampai terjadi transaksi ketika kedua belah pihak masih berada di dalam tempat tersebut. Jika salah satu sudah pergi dari toko, maka batal hak khiyar bagi keduanya. Jadi harus pembeli dan penjual masih di tempatnya. Itu yang dinamakan khiyar majlis. Sedangkan khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu inilah yang menjadi syarat terjadinya jual beli. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan, maka batal hak khiyar bagi keduanya. Nah, khiyar syarat ini sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli itu. Jadi kalau memang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinawati. Di sini saya sebagai pemateri terakhir, yaitu menjelaskan manfaatnya khiyar.
Segala hal yang diatur dalam Islam pasti kita memiliki maksud dan tujuan yang baik. Begitu juga pun dengan hiyar. Maka konsep sistem hiyar ini hadir di tengah-tengah aktivitas ekonomi sebagai solusi dari permasalahan yang kerap muncul saat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Adapun beberapa manfaatnya dari hiyar, yaitu yang pertama, membuat kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari masing-masing sebelah pihak. Dan yang kedua, melalui hiyar akad jual beli pun dapat dipertegas dan menjadi lebih aman. Dengan adanya hiyar, maka penipuan dalam transaksi pun akan juga terhindarkan karena adanya kejelasan dan hak yang sudah dijelaskan. Masing-masing penjual dan pembeli dapat dengan cara terbuka melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir yaitu minimalkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang ditimbulkan dari terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.